Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kitab Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf, di mana kita dari akhlaknya para salaf, para generasi terdahulu, di mana kita sampai pada bab yang kelima, as-salafu waz-zuhdu fid dunya. Para salaf, para generasi terdahulu dan kezuhudan terhadap dunia. Bab ini akan menceritakan bagaimana kezuhudan mereka terhadap dunia. Fi zuhdi, yakni di kitab Az-Zuhd karya Ibnul Mubarak, karya Abdullah bin Mubarak rahimahullahu taala, haddatsana Ma'mar an Hisham bin Urwah an abihi qala qadima Umar asy-Syam. Telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Hisham bin Urwah, dari ayahnya Urwah bin Zubair, bahwa beliau berkata, Umar datang datang menuju negeri Syam, datang ke negeri Syam. Yani Umar bin Khattab, beliau safar dari Madinah, kemudian tiba di Syam. Ini adalah ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu telah menjadi khalifah, telah menjadi Amirul Mukminin. Fatalaqahul umara wal uzama, maka ketika seorang khalifah datang ke Syam, maka seluruh orang-orang yang memiliki keutamaan di situ, para umara, para uzama, ya, orang-orang yang seperti gubernur, seperti para pejabat di sana, dan orang-orang yang memiliki kemuliaan, para ulama, demikian pula ya para sahabat, karena masih ada, bisa jadi masih ada sahabat yang tinggal di Syam, ya lumayan banyak. Maka mereka kemudian menyambut kehadiran Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Faqala aina akhi Abu Ubaidah. Kemudian Umar bertanya kepada orang-orang, di mana saudaraku Abu Ubaidah? Yani Abu Ubaidah ibn al-Jarrah radhiyallahu anhu. Qalu ya'tikal an. Kemudian orang-orang berkata, insyaallah sekarang atau sebentar lagi ya tiba di sini. Beliau sedang dalam perjalanan menuju ke sini. Maka Abu Ubaidah saat itu adalah gubernur di Syam yang ditunjuk oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Qala faja'a ala naqatin muhtamatun bihabal. Kemudian ya perawi dari kisah ini menyebutkan bahwa kemudian akhirnya Abu Ubaidah itu datang dengan mengendarai unta yang diikat dengan sebuah tali, yakni tali kekangnya. Fasallama alaih, kemudian mengucapkan salam kepada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Thumma qala linnas, kemudian Umar berkata kepada orang-orang, insarifu anna. Ya, hendaknya kalian ya bisa bubar duluan, bisa pulang duluan, karena Umar hendak berbicara secara privat dengan Abu Ubaidah. Fasaru ma'ahu hatta ata manzilahu. Kemudian kita bisa bayangkan Umar berbincang dengan Abu Ubaidah sampai mereka berdua menuju ke rumahnya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu. Ya, dibawa ke rumahnya Abu Ubaidah. Fanazala alaih, kemudian Umar masuk ke rumahnya tersebut, falam yara fi baitihi illa sayfahu wa tursahu wa rahlahu. Dan Umar tidak menjumpai di dalam rumah Abu Ubaidah kecuali pedangnya, perisainya, dan pelananya. Ya, tidak ada barang-barang yang lain, cuma pedangnya, perisainya, dan pelananya. Ya, alat-alat yang dibutuhkan untuk
jihad dan safar. Faqala lahu Umar, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, "Law ittakhadhta mata'an aw qal syai'an." Seandainya kamu beli perabot atau beli barang-barang. Faqala ya Amirul Mukminin, inna hadza sayuballighuna al-maqil. Ya, inna hadza sayuballighuna al-maqila. Kemudian Abu Ubaidah berkata kepada Umar, menjawab perkataan Umar tersebut, "Wahai Amirul Mukminin, sungguh inilah yang akan menyampaikan kita kepada al-maqil." Al-maqil itu apa? Al-maqil adalah tempat peristirahatan, yakni akhirat, yakni surga Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah dalam kesederhanaan inilah kita bisa sampai pada al-maqil. Dengan kesederhanaan inilah kita sampai, ya, kita bisa sampai pada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini riwayat pertama yang disebutkan oleh penulis dalam kitab ini untuk menunjukkan bagaimana kezuhudan salah seorang sahabat, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu. Walaupun beliau adalah beliau. Ya, kita berkali-kali menyebutkan kalimat ini di majelis ini, Masya Allah. Walaupun beliau adalah seorang sahabat senior, salah satu yang dijanjikan surga, kemudian gubernur di Syam, ya, ulil amri di Syam, ditunjuk oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, akan tapi ini tidak membuat Abu Ubaidah memanfaatkan kesempatan tersebut. Tidak kemudian gagah-gagahan dan bermegah-megahan, ya, dengan seluruh kekuasaannya. Kalau seorang yang memiliki kekuasaan seperti ini dipasrahi negeri Syam untuk diatur, itu kan sudah sama saja dengan wewenangnya Hiraql sebelumnya, sama-sama menguasai Syam. Akan tapi kita lihat Abu Ubaidah tidak kemudian terlena dengan itu semua. Beliau tidak memanfaatkan kesempatan itu untuk mendapatkan pungli-pungli dan upeti-upeti. Tidak gagah-gagahan, tidak beli supercar. Nah, memang belum ada mobil di zaman itu. Tapi kalau di zaman ini kita bisa bayangkan orang yang seperti ini tidak memanfaatkan kesempatan tersebut, tidak memanfaatkan kekuasaannya dan jabatannya dan popularitasnya dan statusnya dan kemuliaannya untuk mendapatkan harta dunia. Justru yang terjadi adalah kita lihat di rumahnya cuma ada pedang, perisai dan pelana. Ya, ini menunjukkan bagaimana Abu Ubaidah tidak mencari dunia dengan kekuasaannya. Ini poin pertama yang penting untuk kita catat, ya. Bukan berarti yang namanya zuhud itu adalah identik dengan hidup miskin. Kenapa? Karena zuhud itu adalah amalan hati, dan sebagaimana yang nanti akan kita baca insyaallah di dalam bab ini, penulis juga akan menyebutkan bagaimana para generasi terdahulu di antara mereka ada yang kaya raya, tetapi disebutkan juga sebagai contoh dari hidup zuhud di bab ini. Jadi yang namanya zuhud, hakikat zuhud itu adalah ketika hati kita itu senantiasa menjadikan akhirat sebagai tujuan utama. Kalau kemudian misalkan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan berupa kelancaran rezeki, bisnis yang lancar, gaji yang besar misalkan, alhamdulillah. Tetapi hati kita tidak menjadikan itu sebagai tujuan utama. Kita ingat bahwa tujuan utama kita adalah akhirat, sehingga kita akan menggunakan seluruh kemampuan yang kita miliki untuk mempersiapkan bekal untuk akhirat. Sebagaimana ilustrasinya ketika kita diberikan oleh Allah tenaga, kemudian kita menggunakan tenaga kita tersebut untuk beribadah kepada Allah, maka demikian pula ketika Allah memberikan kita harta, maka kita gunakan harta tersebut untuk mempersiapkan bekal untuk akhirat kita. Ya, itu hakikat dari zuhud. Bukan berarti kemudian yang namanya zuhud adalah kita bisa untuk
misalkan ya, memiliki keahlian, memiliki kompetensi, kita bisa bekerja di suatu bidang dan alhamdulillah misalkan gajinya mencukupi, kemudian kita sudahlah, saya nggak mau kerja itu, saya mau kerja yang lain yang menjadi hidup kita miskin misalkan. Ini bukan hakikat dari kezuhudan. Seseorang bisa miskin akan tapi dia adalah orang yang paling jauh dari yang namanya zuhud. Bisa. Ketika hatinya tamak terhadap dunia. Ya. Dan seseorang bisa kaya raya sebagaimana Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf dan para sahabat yang lain, Abu Bakar. Banyak orang tidak mencontohkan. Abu Bakar itu salah satu contoh sahabat yang kaya raya. Ya. Tapi mereka adalah orang-orang yang zuhud. Maka hakikat zuhud adalah amalan hati kita. Apakah hati kita telah menjadikan setiap karunia yang Allah berikan kepada kita itu untuk kemaslahatan akhirat, kemaslahatan kita nanti di akhirat, bekal kita nanti di akhirat atau tidak? Jadi di sini kita lihat ya, ini adalah cerminan atau ini adalah teladan bagi orang-orang yang memiliki kekuasaan ya. Setiap orang, ulil amri, aparat, semuanya yang memiliki kekuasaan dan ya cuma itu, bisnismen semuanya ya, dokter semuanya yang diberikan harta. Ini contoh, kita harus meneladani Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, yaitu apa? Tidak memanfaatkan kekuasaan dan kemuliaannya tersebut dan statusnya tersebut dan jabatannya tersebut untuk memperkaya diri dengan cara-cara yang haram. Bahkan nanti disebutkan di riwayat yang kedua ini, setelah ini, tidak hanya menghindari dari yang haram, akan tapi bersemangat untuk menebar kebaikan dengan hartanya. Ini beda, dua hal yang berbeda ya. Ketika seseorang mencari harta, menghindari jalan-jalan yang haram, ini satu hal, satu poin. Bisa jadi dia kaya. Setelah dia kaya atau bisa jadi dia mendapatkan harta, betul tidak? Setelah dia mendapatkan harta tersebut, terserah besarnya berapa, kita masuk poin kedua, yaitu apa? Dia semangat untuk menggunakan harta itu untuk kebaikan. Jadi ada dua poin, ada dua hal yang harus kita perhatikan di sini. Dua-duanya harus kita miliki. Sebagaimana yang dicontohkan, jadi riwayat yang pertama menunjukkan bagaimana Abu Ubaidah tidak memanfaatkan kekuasaannya untuk mencari-cari uang haram. Jadi beliau tetap berada dalam kondisi itu ya, yang dipunyai cuma pedang, cuma perisai, cuma pelana. Kemudian riwayat yang kedua, wa an Nu'aim bin Hammad, haddatsana Ibnu al-Mubarak, haddatsana Muhammad bin Mutarrif, haddatsana Abu Hazim, an Abdurrahman bin Sa'id bin Yarbu' an Malik ad-Dar. Malik ad-Dar itu adalah maula li Umar ibn al-Khattab, rawa anhu an Abi Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhum. Malik ad-Dar adalah budaknya Umar ibn al-Khattab. Beliau meriwayatkan dari Umar dan demikian pula dari Abu Bakar as-Siddiq. Anna Umar radhiyallahu anhu akhadha 400 dinarin. Bahwa Umar radhiyallahu anhu itu mengambil uang 400 dinar. 400 dinar. Ini sekali lagi ketika Umar sudah menjadi khalifah. 400 dinar. Satu dinar itu sekitar 4,25 gram emas. Jadi dikalikan sendiri ya. 400 dinar kalikan 4,25 gram berapa? 1.700. 1,7 kilogram ya, emas. 1 gram emas harganya berapa kalau hari ini? Sekitar 1 juta. Ya, berarti 400 dinar itu sekitar 1.700.000.000 ya. Ini adalah gaji yang Umar berikan kepada setiap sahabat yang masih hidup di zaman beliau. Coba bayangkan. Beliau menyiapkan uang 400 dinar, faqala li gulam. Kemudian beliau berkata kepada salah seorang budak beliau,
Idhhab biha ila Abi Ubaidah. Pergilah menuju Abu Ubaidah. Thumma talaha sa'atan fil baiti hatta tanzura ma yasna. Kemudian diamlah sejenak di rumahnya, jangan langsung pergi, sehingga engkau bisa melihat apa yang dia lakukan dengan uang ini. Ya, ini uang yang memang diberikan oleh negara kepada setiap sahabat Nabi Muhammad SAW, mengingat jasa-jasa mereka. Ya, Allah alam ini mungkin tahunan ya, gaji tahunan diberikan kepada, ya, dipasrahkan kepada seorang budak untuk disampaikan kepada Abu Ubaidah, yakni pergi menuju Syam dengan uang sebanyak itu. Faqala li ghulam, ini sudah ya. Kemudian Umar berkata, jangan langsung pergi, akan tapi lihat dulu apa yang dilakukan oleh Abu Ubaidah dengan uang sebanyak ini. Qala fa dhahaba biha al-ghulamu faqala yaqulu laka amirul mu'minin khudh hadhi. Kemudian budak tersebut akhirnya sampai di rumah Abu Ubaidah, kemudian berkata kepada beliau, Amirul Mukminin berkata kepadamu, ambillah ini. Faqala wasalahu Allahu wa rahimah. Semoga Allah menyambung kepada beliau, yakni memberikan karunia yang besar kepada beliau, dan semoga Allah merahmati beliau. Tsumma qala, kemudian Abu Ubaidah berkata kepada budak perempuannya, ta'ali ya jariyah, kesini wahai jariyah, budak perempuan. Idhabi bihadhi sab'ah ila fulan wa bihadhi al-khamsa ila fulan hatta anfadaha. Abu Ubaidah kemudian berkata kepada jariyah tersebut, kepada budak perempuan tersebut, pergilah ke fulan, ini kasih uang 7 dinar ke beliau. Pergilah ke fulan, beri uang 5 dinar ke dia. Berilah ini, berilah itu, dan seterusnya. Sampai 400 dinar itu habis semua. Coba bayangkan, habis semua 400 dinar, 1.700.000.000. Antum kalau dapat gaji tahunan 1.700.000.000 mau diapain? Hah? Udah plan, ini mau di mana gitu ya, betul tidak? Akan tapi inilah yang dilakukan oleh Abu Ubaidah. Jadi kalau antum ingin melihat bagaimana keutamaan para sahabat, ini contohnya. Kalau kita merasa tidak bisa menyaingi hal ini, ya memang kita tidak bisa menyaingi para sahabat. Coba bayangkan. Faraja al-ghulamu ila Umar wa akhbarhu. Kemudian budak laki-laki yang disuruh Umar tadi, setelah melihat itu semua, kembali ke Umar dan mengabarkan hal tersebut kepada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Fawajadahu qad a'adda mithlaha li Mu'adz bin Jabal. Dan ternyata Umar telah menyiapkan sejumlah yang sama, 400 dinar, yang ini diperuntukkan untuk Mu'adz bin Jabal. Fa'arsalahu biha ilaihi. Kemudian menyuruh budak laki-laki tadi untuk balik, yakni safar lagi menuju Mu'adz bin Jabal, memberikan uang 400 dinar. Faqala Mu'adz, kemudian Mu'adz berkata kepada budak laki-laki tersebut, wasalahullah, semoga Allah menyambung beliau, yakni memberikan anugerah yang besar, karunia yang besar, rahmat yang besar. Ya jariyah. Kemudian Mu'adz bin Jabal langsung memanggil budak perempuannya, idhabi ila baiti fulan bikadza wa li baiti fulan bikadza. Pergilah kepada rumah fulan, kasih sekian. Pergilah kepada rumah fulan, kasih sekian, kasih sekian. Fattala'at imra'atu Mu'adz. Kemudian istri Mu'adz melihat hal tersebut. Faqalat wa nahnu wallahi masakin fa'atina. Kami demi Allah adalah orang miskin juga, maka sisakan juga buat kita. Berkata kepada suaminya, mengingatkan Mu'adz, jangan lupa antum juga miskin. Padahal Mu'adz juga adalah seorang, yakni sahabat yang mulia. Wallahu alam apakah diberi kekuasaan juga oleh Umar, bisa jadi. Tapi kita lihat testimoni dari istri beliau sendiri, kita masakin. Nahnu wallahi masakin, kita juga adalah orang miskin.
Walam yabqa fil khirqa illa dinaron. Dan ketika istrinya itu hadir di ruangan tersebut, di dalam kain itu cuma tersisa 2 dinar. Coba bayangkan, 400 dinar sudah banyak diberikan kemana-mana, tinggal tersisa 2 dinar. Fadaha bihima ilaiha. Kemudian Mu'adz bin Jabal melemparkan 2 dinar tersebut kepada istrinya. Waraja'al ghulam fa akhbara Umar fasurra bidzalik. Kemudian budak laki-laki yang diutus Umar tadi kembali kepada Umar. Kemudian setelah itu menceritakan kejadian itu kembali kepada Umar, dan Umar akhirnya bahagia dengan kabar tersebut. Wa qala innahum ikhwatun ba'duhum min ba'din. Sungguhnya mereka adalah sesaudara, sebagian dari mereka adalah dari sebagian yang lain. Yakni bukan sesaudara-saudara kandung, akan tapi saudara dalam masalah keimanan dan ketakwaan dan kezuhudan. Coba lihat, tidak ada yang bisa membuat Mu'adz bin Jabal tahu apa yang dilakukan oleh Abu Ubaidah dengan uang tersebut. Akan tapi yang dilakukan mereka berdua sama. Sebegitu dapat langsung dibagikan kepada orang-orang. Kalau seandainya istrinya Mu'adz tidak hadir, itu 2 dinar itu juga sudah pasti diberikan semua itu. Lupa bahwa oh iya saya juga membutuhkan. Ajib. Dan di sini kita lihat tentunya istrinya Mu'adz bukan dalam rangka karena tamak ya, akan tapi karena memang ketika itu memang dibutuhkan, maka tidak masalah. Ya, tidak masalah. Asalkan tidak sampai pada foya-foya dan seterusnya. Maka di sini kita lihat ini yang ana maksud dari tadi, yaitu ketika seseorang mendapatkan harta, dia semangat untuk memberikan harta tersebut kepada jalur-jalur kebaikan yang ada di sekitarnya. Ya. Dan ini tentunya susah untuk kita amalkan, betul tidak? Sekali dapat gaji langsung habis. Hampir-hampir mungkin tidak ada yang orang di zaman ini yang seperti ini. Ajib. Itulah bedanya antara zaman dulu dengan zaman sekarang. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua ya. Wa an Abi Ismail At-Tirmidzi qala haddatsana Sulaiman bin Ayyub bin Isa ibn Musa haddatsani abi an jaddi an Musa an Talha an abihi annahu atahu malun min Hadramaut. Dari Talha, dari ayahnya, bahwa harta datang kepada beliau, kepada Abu Talha dari Hadramaut. 700 alfin, 700.000 dirham. 700.000 dirham. 1 dirham itu sekitar 4,2 gram perak. Dirham syar'i ya, dirham syar'i. Sekitar 4,2 gram. Hitung sendiri ya. 700.000 dirham, dapat harta demikian sebanyak itu. Fabata lailatahu yatamalmal. Kemudian Abu Talha ini tidak bisa tidur malamnya. Yatamalmal, yakni bolak-balik di tempat tidur, tidak bisa nyenyak. Tidak bisa tidur nyenyak. Faqalat lahu zaujatuhu. Kemudian istri beliau berkata kepada beliau, "Malaka? Apa yang terjadi padamu?" Qala tafakkartu mundhul lailah. Faqultu ma dhanna rajulun bi rabbih yabitu hadzal malu fi baitihi. Kemudian Abu Talha berkata, aku berpikir sejak semalaman ini, apa yang kira-kira akan terbersit di benak seorang laki-laki, apa yang dia pikirkan terhadap Rabbnya, sementara di dalam rumahnya sekarang dia bermalam dan di dalam rumahnya ini ada harta sebanyak itu, 700.000 dirham. Jadi maksudnya adalah Abu Talha ini tidak bisa tidur, tidak nyenyak tidurnya. Kenapa? Karena beliau gelisah, khawatir ini ada uang 700.000 dirham di rumah kita saat ini. Tidak nyenyaknya kenapa? Gundahnya kenapa? Karena ingin beliau bagi-bagikan kepada orang tapi tidak tahu begitu ya. Tidak tahu mau diapakan. Antum kalau dapat uang sebanyak itu, kira-kira apa yang akan dilakukan?
tidak nyenyak juga tidurnya, akan tapi tidak nyenyak karena mikir, ini habis ini mau beli yang ini, mobil, rumah, ini itu, tidak nyenyak ya. Tapi kita lihat di sini Abu Talha tidak nyenyaknya bukan karena ingin menghabiskan untuk diri beliau pribadi, akan tapi beliau bingung ini mau dikemanakan. Kemudian jadi ini kita lihat, ini sisi menakjubkan yang pertama dari riwayat ini. Abu Talha justru gundah ketika dapat uang sebesar ini. Ya. Yang lebih menakjubkan lagi adalah jawaban istri beliau kepada beliau. Faqalat fa aina anta an ba'di akhillaik fa idza asbahta fad'u bi jifanin wa qisa'in faqassimhu. Di mana kamu? Di mana teman-temanmu? Sebagian dari teman-temanmu nanti kalau sudah besok kalau sudah pagi ya, mintalah nampan, mintalah piring-piring, bawa itu uang kemudian bagi-bagikan kepada teman-temanmu. Ajib. Ini jawaban dari istri Abu Talha. Kalau istri dari salah satu dari kita di zaman ini dapat uang sebanyak ini, apa yang kira-kira dilakukan? Ya ini gak usah rame-rame. Ini apa namanya, keranjang belanja di website e-commerce itu 99 plus tulisannya. Cuma di booking, di bookmark tapi belum dibeli-belian gitu ya. Dapat uang sebanyak itu, keranjang belanja anak bisa kosong. Betul tidak? Yang di hadapan anak bapak-bapak ya tidak mengerti. Kalau ibu-ibu paham maksud anak. Keranjang belanja di e-commerce-nya itu banyak yang tersimpan di situ, sampai 100-an lebih. Ya. Antum tidak tahu? Sudah punya istri belum? Belum ya. Itu sampai penuh keranjang belanja, belum dibeli ya, nggak tahu belinya kapan, tapi yang penting di booking dulu katanya. Itulah maksudnya ya, di bookmark dulu. Tapi kita lihat di sini bagaimana istri dari Abu Talha ini menyarankan untuk membagi-bagi uang tersebut kepada teman-teman Abu Talha. Faqala laha, kemudian Abu Talha berkata, rahimakillah, semoga Allah merahmatimu. Innaki muwaffaqatun binti muwaffaq. Sungguhnya engkau adalah orang yang diberikan taufik, anak dari orang yang diberikan taufik. Wahia Ummu Kulthum bintus Siddiq. Ya, istri beliau ini adalah Ummu Kulthum, putrinya Abu Bakar As-Siddiq. Bukan sembarang orang. Ya. Falamma asbaha da'a bi jifanin. Ketika waktu sudah pagi, kemudian Abu Talha meminta nampan, faqassamaha bainal muhajirin wal ansar. Kemudian beliau membagi-bagikan 700.000 dirham tadi. Bukan 700 dirham ya, 700.000 dirham dibagi-bagikan kepada para sahabat dari kalangan kaum muhajirin dan ansar. Faba'atha ila Ali minha bijafnah, kemudian memberikan satu nampan kepada Ali. Faqalat lahu zaujatuhu, baru kemudian istri beliau Ummu Kulthum berkata kepada beliau, Aba Muhammad, ama kana lana fi hadzal mali min nasib, ya, apakah kita punya bagian juga dari harta ini, ya. Istri beliau akhirnya kemudian berkata demikian. Setelah dibagi-bagikan tersisa sedikit, baru beliau bicara. Qala fa aina kunti mundzul yaum? Kata Abu Talha, engkau kemana saja dari tadi? Ya. Fa sya'nuki bima baki. Ya. Jatahmu adalah yang tersisa di sini. Qalat fa kanat surratun fiha nahwa alfi dirhamin. Maka yang tersisa adalah satu kantong yang isinya sekitar 1.000 dirham. Jadi 699.000 dibagi-bagikan, sisanya 1.000 dirham saja untuk pribadi. Nah ini istrinya kita lihat tadi malam mengusulkan bagi-bagi. Tapi memang tidak masalah, ketika memang ada kebutuhan ambil secukupnya. Itulah yang dilakukan oleh istrinya ini. Kalau mungkin tidak ada, istrinya tidak datang, sama Abu Talha mungkin langsung bagi-bagiin semua ya. Bisa jadi. Tapi di sini kita mengambil pelajaran bagaimana ya ketika seseorang memiliki pasangan hidup yang semisi sevisi. Sevisi dan semisi. Sevisi dan semisi tidak hanya di CV ta'aruf saja. Akan tapi ketika itu diejawantahkan di dalam kehidupan sehari-hari. Diejawantahkan itu apa? Bahasanya berat banget ya. Dilaksanakan di kehidupan sehari-hari. Ketika seseorang itu sama-sama, ketika sepasang suami istri
sama-sama memiliki visi dan misi yang sama dalam mengarungi kehidupan dunia ini, keduanya akan saling mengingatkan. Ya, kita lihat peran istri Abu Talha, yakni memberikan ide kebaikan kepada Abu Talha. Dan itu ya setelah Abu Talha sendiri memang memiliki kadar keimanan yang besar, kadar kezuhudan yang besar, dapat uang 700.000 dirham, bukan malah kemudian mikir, wah ini kita beli rumah baru, kita beli mobil keluaran terbaru, kita beli HP keluaran terbaru dan seterusnya. Ya, jadi beliau tidak kemudian kita jadi sultan sekarang, ya jadi sultan. Akan tapi beliau memikirkan akhirat. Menjadi sultannya adalah nanti di akhirat, biiznillah taala. Dengan apa? Dengan seluruh amalan-amalan yang kita lakukan ketika di dunia. Jadi di sini dari riwayat ini kita mengambil pelajaran yang penting apa? Pelajaran yaitu saling mengisi dan saling mengingatkan antara pasangan suami istri. Itu akan mempermudah kita untuk melaksanakan amalan-amalan kebaikan. Lebih mudah untuk istiqomah di atas din. Itu mengapa bagi orang-orang di sini, para syabab, ya, para syabab, ketika antum mencari pasangan, maka carilah yang paham akidah, paham manhaj, paham agama, yang visi dan misinya adalah untuk akhirat, bukan sekedar untuk dunia. Karena banyak sekali kisah-kisah orang yang dijerumuskan karena pesan dari istrinya. Demikian pula sebaliknya, seorang istri dijerumuskan karena ulah suaminya. Awalnya suaminya istiqomah, tapi istrinya yang mengarahkan kepada jalan keburukan. Awalnya istrinya istiqomah, tapi suaminya yang memimpin keluarga tersebut kepada jalan keburukan. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Wa an Tsauri an Abi Qais an Huzail bin Shurahbil an Abdullah bin Mas'ud qala man arada al-akhirah adarra bid-dunya wa man arada ad-dunya adarra bil-akhirah. Ya qaumi fa'adirru bil fani lil baqi. Dari Ats-Tsauri, dari Abu Qais, dari Huzail bin Shurahbil, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, barang siapa yang menginginkan akhirat, maka dunianya akan secukupnya, itu akan membahayakan dunianya, akan pas-pasan. Wa man arada dunya adara bil akhirah, dan barang siapa yang menginginkan dunia, maka dia akan membahayakan akhiratnya. Wahai kaumku, kalau antum mau ya memilih salah satunya, maka carilah yang berbahaya itu yang dunia yang fana, bukan dunia yang kekal, yakni akhirat. Apa maksud dari kalimat ini? Ya, maksudnya adalah ketika seseorang itu tujuan utamanya adalah akhirat, maka dia akan mencukupkan diri dengan yang halal. Dan ketika dia mencukupkan diri dengan yang halal, maka ya dia bisa jadi tidak sekaya orang-orang yang korupsi, orang-orang yang narik pungli, orang-orang yang mendapatkan uang dari jalur sana jalur sini. Betul tidak? Orang-orang yang lain sudah punya rumah, mobil dan lain-lain, tapi dia karena dia membatasi diri pada yang halal saja, maka dia kemudian ya mencukupkan diri dengan yang halal, sehingga secara hitung-hitungan hartanya lebih sedikit. Ini maksudnya. Insyaallah kita akan bahas lebih lanjut setelah jamaah salat Isya. Adza wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan kitab Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf wa 'an Ats-Tsauri an Abi Qais an Huzail bin Shurahbil an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, man arada al-akhirah adarra bid-dunya wa man arada ad-dunya adarra bil akhirah. Ya qaumi fa'adirru bil fani lil baqi. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka dia akan membahayakan dunianya, dan barang siapa yang menginginkan dunia, maka dia akan membahayakan akhiratnya. Wahai kaumku, kalau engkau hendak milih salah satu, maka carilah yang membuat itu bahaya pada yang fana untuk persiapan
menuju yang kekal. Maka di sini riwayat ini menunjukkan pemahamannya, penjelasannya adalah sebagaimana tadi yang kita sebutkan, barang siapa yang tujuan utamanya adalah akhirat, maka pasti ada pengorbanan yang dia lakukan. Pengorbanan ini bisa jadi ya berupa ketika dia menghindari yang haram sehingga mencukupkan diri pada yang halal-halal saja, sehingga secara hitung-hitungan matematis maka hartanya segitu-gitu aja, atau tidak secepat rekan-rekan kerjanya yang mencari-cari dari jalur yang haram. Maka ini bisa kita buktikan, ya, bisa kita lihat di kehidupan sehari-hari. Bagaimana orang-orang yang berusaha untuk zuhud, berusaha untuk yang halal-halal saja, maka bisa jadi tidak setokcer orang-orang yang menghalalkan segala cara, menghalalkan yang haram, yang korupsi, yang pungli-pungli itu, ngambil pungli, yang suap, menerima suap, yang bisnis judi, narkoba dan lain-lain, ya, apapun itu. Kan tapi sebaliknya yang mencukupkan diri pada yang halal, tidak menerima pungli, tidak menerima suap, tidak korupsi, ini selain dia yakni secara hitungan matematis jalur hartanya itu lebih sedikit, tidak hanya itu, dia juga akan dimusuhi oleh orang-orang, ya, betul tidak? Dimusuhi oleh atasannya, dimusuhi oleh seletingnya, bahkan bisa jadi dibenci oleh anak buahnya. Akan tapi orang yang mencari-cari jalur yang haram, maka akan membangun kerajaan, akan bangun kerajaan dan kekaisaran. Ini yang terjadi. Jadi ini pengorbanan jenis pertama, mencukupkan pada yang halal. Pengorbanan jenis kedua adalah ketika orang yang tujuan utamanya akhirat, dia akan mengorbankan sebagian hartanya atau tenaganya atau waktunya untuk akhirat. Yang lain jam segini masih mikirin bisnis, kita duduk di majelis ilmu. Betul? Yang lain ngoyo, forsir, pol-polan di bidang dunianya, kita masih belajar ilmu agama. Yang lain full ngurusin riset ilmu dunianya, kita masih menyempatkan waktu untuk belajar ilmu agama. Maka ini pengorbanan yang dilakukan oleh seorang muslim yang memiliki keimanan kepada Allah. Ini balasannya nanti di dunia juga dan di akhirat terutama. Ini tidak boleh tidak, memang harus dilakukan. Dan janganlah seorang muslim terpedaya. Jangan-jangan anak tidak semaju dia karena anak banyak terbuang waktunya untuk menuntut ilmu. Anak banyak terbuang waktunya untuk duduk di majelis ilmu. Adapun yang lain-lain bisa belajar kelompok di waktu-waktu kita menuntut ilmu. Percayalah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan kepada orang-orang yang melakukan pengorbanan dengan dua jenis pengorbanan ini. Pengorbanan untuk melakukan ketaatan dan pengorbanan dalam menjauhi yang haram. Yang lain uangnya digunakan untuk apapun kepentingan dia, kita masih menyempatkan diri menyisakan sebagian uang untuk beli kitab misalkan, untuk belajar bahasa Arab misalkan, programnya berbayar misalkan, tidak masalah. Ini pengorbanan yang kita berikan untuk ketaatan, dan ini yang akan dibalas dengan besar oleh Allah Subhanahu wa taala biiznillah.
Maka itu yang dimaksud dengan membahayakan. Maksudnya membahayakan, barang siapa yang tujuan utamanya akhirat, dia akan membahayakan dunianya, yakni membahayakan dari sisi hitung-hitungan matematis tadi. Tapi tidak membahayakan sama sekali kalau kita memasukkan faktor lain, yaitu keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru ini yang membuat seseorang mendapatkan rizki dari jalur yang tidak disangka-sangka. Orang yang membangun bisnisnya, atau membangun usahanya, atau membangun jabatannya di atas yang haram-haram, bisa Allah balikkan dalam waktu satu malam. Betul tidak? Dalam waktu satu kejadian yang awalnya melejit, kemudian langsung terpuruk. Betul? Bukankah ini kita saksikan? Bisa jadi Allah Subhanahu wa ta'ala balik dalam waktu satu malam saja, satu sore saja, 20 menit periodenya itu. Hah? Dari jam ya itu ya. Bisa jadi dalam waktu sekejap Allah Subhanahu wa ta'ala bisa balikkan. Dari yang awalnya berjaya dan berkuasa, kemudian menjadi orang yang terpuruk. Kenapa? Karena tidak mengindahkan masalah syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tapi orang yang melakukan pengorbanan-pengorbanan ini untuk Allah, maka Allah akan teguhkan dia, Allah akan tetapkan dia. Bisa jadi secara hitung-hitungan matematis tidak sebanyak harta orang lain, tapi kebahagiaan itu tidak bisa dihitung secara matematis. Betul? Keberkahan tidak bisa dihitung secara matematis. Maka di sini kita lihat, barang siapa yang tujuannya akhirat, dia secara hitungan matematis akan bahayakan dunianya. Dengan makna yang tadi yang kita sebutkan. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka dia akan membahayakan akhiratnya. Ketika yang dia tampak di hadapannya semuanya dunia, 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 menghalalkan segala cara, menghalalkan yang haram, maka dia tidak peduli dengan syariat Allah. Tujuan utamanya semuanya adalah dunia. Gimana caranya kaya? Sudah diberikan kekayaan, gimana caranya lebih kaya lagi dari ini? Sudah diberikan lebih lagi, gimana cara lebih kaya lagi? Terus tidak sampai berhenti itu. Maka di sini ya, ini adalah renungan bagi kita semua. Perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, perkataan yang Masya Allah sangat mengena hati kita semua ya. Wa an Abdurrahman bin Yazid an Abdullah bin Mas'ud qala antum atwalu salatin wa aktsaru istihadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdurrahman bin Yazid, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, lagi-lagi Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata kepada para tabi'in, kalian ini adalah orang-orang yang lebih lama solatnya dan lebih bersemangat dalam melakukan amalan ibadah, lebih gigih daripada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat, Abdullah bin Mas'ud ini testimoni beliau kepada para tabi'in. Antum ini lebih lama solatnya, lebih gigih ibadahnya daripada para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahum kanu afdala minkum, akan tapi para sahabat itu lebih utama daripada kalian, lebih baik daripada kalian. Qila lahu bi ayyi syai', kemudian ada seorang tabi'in bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud, kenapa kok bisa lebih utama? Lebih utama dalam hal apa? Maka kemudian Abdullah bin Mas'ud berkata, innahum kanu azhada fid dunya wa arghaba fil akhirati minkum. Sungguhnya para sahabat Nabi itu lebih zuhud di dunia dan lebih menginginkan akhirat daripada kalian. Yakni apa? Unggul dalam masalah amalan hati. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu amalan hatinya tidak bisa kita tandingi sama sekali. Mereka lebih zuhud terhadap dunia dan lebih menginginkan akhirat daripada tabi'in. Dan kita lihat contohnya tadi di awal, dua riwayat awal tadi, bagaimana yang dilakukan oleh Abu Ubaidah, bagaimana yang dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal. Ada tidak orang yang bisa menandingi seperti ini di zaman setelahnya, apalagi di zaman ini? Tidak ada. Jadi dengan amalan hati seseorang itu bisa lebih utama
posisinya di sisi Allah dibandingkan orang yang secara zahir amalan ibadahnya lebih lama dan lebih gigih dan lebih rajin, tapi amalan hatinya kurang. Ini bukan berarti kemudian kita menjadi malas-malasan melakukan amalan ibadah yang zahir. Akan tapi ini adalah semangat bagi kita untuk selain melakukan amalan yang zahir, kita juga melakukan amalan hati. Dan demikian pula kalau di masalah tauhid, kebanyakan masalah syirik itu berasal dari hati terlebih dahulu. Contoh misalkan, ada dari orang yang akan menyembah tisu ini. Ada orang yang bakal, menurut antum, kira-kira ada tidak orang yang bakal menyembah tisu ini? Tidak ada, ini cuma tisu, betul tidak? Tetapi ketika seseorang kemudian meyakini dengan hatinya bahwa tisu ini adalah tisu keramat, betul tidak? Ini tisu keramat. Barang siapa yang kemudian barang siapa barang siapa ini barang siapa ini? Milik masjid ya, masya Allah. Tapi bisa kita gunakan, tapi jangan boros. Taib. Ketika kemudian hatinya itu meyakini sesuatu terkait benda ini, kemudian dia akan mengejawantahkan akan melakukan kesyirikan secara zahir, berasal dari hatinya terlebih dahulu. Jadi amalan hati itu penting sekali. Bahaya bagi kita kalau kita tidak memperhatikan hati kita. Taib. Wa anil Auza'i an Bilal bin Sa'ad anna Abu Darda qol, dari Al-Auza'i dari Bilal bin Sa'ad dari Abu Darda bahwa beliau berkata, a'udzu billahi min tafriqatil qalbi. Qila wa ma tafriqatul qalbi? Qala ayyuj'ala li fi kulli wadin malun. A'udzu billahi min tafriqatil qalbi. Abu Darda berkata, aku berlindung kepada Allah dari hati yang terpecah belah. Kemudian dikatakan kepada beliau, apa itu hati yang terpecah belah? Hati yang tercerai-berai, hati yang tidak fokus, tidak konsentrasi, tidak tenang, tidak khusyuk. Maka kemudian beliau menjawab, ayyuj'ala li fi kulli wadin malun. Dijadikan untukku di setiap lembah ada harta. Ini hartanya banyak di mana-mana. Di Bandung ada tanahnya, di Jakarta ada juga, di Surabaya ada, di Semarang ada, di mana ada. Ketika kondisinya seperti ini, apa yang dia lakukan? Dia sibuk mikirin, bisnisnya menggurita di mana-mana. Maka apa yang terjadi? Hatinya tidak akan tenang. Hatinya tidak akan tenang. Ya, ini kata Abu Darda. Ya, di sini kita simpulkan dari riwayat ini, bukan berarti kemudian kita tidak boleh memiliki banyak bisnis begitu ya. Akan tapi maksudnya ini adalah peringatan, Peringatan, yaitu biasanya orang yang kondisinya seperti ini, maka hatinya akan banyak tersibukkan dengan hal-hal tersebut. Jadi kalau kemudian kita dimudahkan oleh Allah untuk memiliki yang seperti ini, bisnis di mana-mana, cabangnya banyak sekali, franchise macam-macam, perusahaannya sudah lupa saja perusahaan apa aja gitu ya, banyak sekali. Maka harus kita lebih hati-hati. Jangan sampai hati kita itu tidak khusyuk dalam beribadah. Ketika di dalam sholatnya dia malah kepikiran, ini kira-kira strategi bisnis yang harus saya lakukan untuk cabang bisnis saya yang di Semarang gimana. Habis itu ini bisa kita bayangkan kalau orang banyak urusannya seperti ini, nggak cuma dunia bisnis tapi di bidang-bidang lain juga, maka akan ada WhatsApp dari bawahan yang sini, WhatsApp dari yang sana, WhatsApp dari yang sini, notifnya banyak sekali, grup banyak sekali, betul tidak? Oleh karena itu, kalau misalkan kita ternyata dalam kondisi tersebut, kita harus ekstra hati-hati, harus mengkondisikan kalau ini waktu ibadah, kita full ibadah. Kalau ini waktu duduk di majelis ilmu, kita full untuk majelis ilmu.
Ya. Sama ini juga bagi kalangan akademisi. Lagi sholat mikirin, oh ya, itu harusnya pakai metode Fourier transform, itu yang itu di Fourier transform dulu habis itu. Betul tidak? Baru kepikiran ngerjain PR stuck, ketika sholat kepikiran caranya. Betul tidak? Setan sekali ya. Ini harus kita hati-hati. Betul? Harus hati-hati. Jadi kalau kita berada pada kondisi tersebut, harus pintar-pintar membagi, tidak hanya membagi waktu, tapi juga membagi konsentrasi. Ketika waktunya untuk menuntut ilmu, kita fokus menuntut ilmu. Ketika waktunya bekerja, kita fokus bekerja. Ketika waktunya bersama keluarga, kita fokus bersama keluarga. Bagi syabab yang belum menikah, ya sudah ya, ketika waktunya bersama istri, ya memang belum punya istri ya. Belum ada waktu itu ya. Jadi tolong jangan dimasukkan agenda harian dulu ya, karena belum punya ya. Antum sekalian ya. Baik. Nah sekarang ketika waktunya murojaah, fokus murojaah. Ketika waktunya menghafal, fokus, dan seterusnya. Itu caranya ya. Jadi di sini riwayat ini menunjukkan itu peringatan bagi orang-orang yang memiliki ya banyak urusan, masya Allah. Oleh karena itu, yakni para salaf, para generasi terdahulu, mereka tidak mau diberikan beban yang besar, kewenangan yang besar, kekuasaan yang besar. Mereka nggak mau menjadi ulil amri. Bahkan untuk menjadi qadhi saja mereka tidak mau. Menjadi mufti mereka tidak mau. Jadi qadhi, ya, orang qadhi itu seperti hakim ya di zaman ini, mengurusi perseteruan antara dua belah pihak. Ada yang terkait harta, ada yang terkait nyawa, ada yang terkait kehormatan, macam-macam itu urusannya. Memberatkan pikiran kita. Jadi mufti harus berfatwa. Ada masalah kontemporer, harus mikirin fatwanya gimana ini. Memberatkan. Maka itu lihat, para ulama generasi terdahulu berusaha untuk menghindari posisi-posisi itu. Demikian pula menghindari posisi ulil amri. Ya, kalau orang di zaman ini justru mencari posisi ulil amri, betul tidak? Berbondong-bondong, apalagi kalau mendekati tahun politik, wajahnya sudah terpampang di baliho-baliho. Itu semua akan membuat hati kita sibuk dari yang seharusnya lebih penting kita lakukan ya. Tapi kalau memang kita ternyata berada dalam kondisi itu tanpa diminta, mendapatkan kekuasaan tanpa diminta, kekuasaan tidak boleh dicari dalam Islam. Mendapatkan harta karena Allah berikan kita kemudahan untuk mencari harta misalkan, sehingga banyak bisnis, masya Allah, punya perusahaan nggak cuma satu misalkan, bisa jadi, ya, ngurusi banyak mahasiswa, yang ini mikirin problemnya begini, yang ini begini, yang ini bertingkah begini, yang ini begini, gitu ya. Betul tidak? Yang ini hilang-hilangan, yang itu, betul? Nyakit mahasiswa kan hilang-hilangan, betul tidak? Nah, sehingga kita harus ekstra hati-hati. Wa qala Abu Ubaidah bin Ma'an anil A'mash an Abil Bakhtari qala ja'al Ash'ath bin Qais wa Jarir bin Abdullah fadakhala ala Salman fi khussin fasallama wa hayyayahu. Dari Abu Ubaidah bin Ma'an, dari Al-A'mash, dari Abul Bakhtari, beliau berkata, Al-Ash'ath bin Qais dan Jarir bin Abdullah datang menuju Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Beliau masuk ke rumah Salman, menemui Salman secara khusus, fi khussin, secara khusus. Kemudian beliau berdua mengucapkan salam dan mengucapkan ya doa-doa kepada Salman. Tsumma qala anta sahibu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berdua bertanya kepada Salman, engkau adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian Salman berkata, la adri, aku tidak tahu. Fartaba, kemudian kedua orang tersebut bingung malah ya. Oh, ini kok Salman malah bilang tidak tahu. Qala innama sahibuhu man dakhala ma'ahul jannah. Kemudian Salman ketika melihat kedua orang tersebut kebingungan, Salman menjelaskan, sesungguhnya yang merupakan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang masuk bersama beliau ke dalam surga. Coba bayangkan. Ini seorang sahabat
Kita semua memanggil beliau sahabat, tapi seorang sahabat masih khawatir, jangan-jangan ana cuma menjadi sahabat di dunia saja, bagaimana nanti di surga? Ajib. Ya, ini hati dari para sahabat. Hati dari para sahabat. Kita lihat misalkan Utsman. Ketika suatu hari beliau menangis, ditanyakan, menangis. Kenapa menangis? Karena mengingat akhirat, mengingat alam kubur. Maka kemudian orang-orang bertanya kepada Utsman, antum sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, khalifah yang ketiga, dijanjikan surga, apalagi yang antum khawatirkan? Maka Utsman berkata, ana dijanjikan masuk surga, tapi ana tidak dijanjikan selamat di alam kubur. Coba bayangkan, kalau seorang dari kita misalkan nama kita disebut di hadis secara muayyan, secara person, nama kita misalkan dijamin masuk surga. Misalkan kita salah satu dari ahli Badar yang dosa-dosanya kedepannya akan diampuni oleh Allah. Coba bayangkan, kira-kira apa yang akan dilakukan kalau mendapat privilege itu? Petantang petenteng ya. Nauzubillah min dzalik ya. Hah? Itu kalau hati dari orang di abad ke-15 Hijriah. Tapi hatinya para sahabat tidak demikian. Sudah mendapatkan jaminan seperti itu, pujian di Al-Quran dan As-Sunnah seperti itu, kemudian privilege, dosa diampuni setelahnya karena termasuk ahli Badar. Tapi mereka kita lihat tetap justru malah lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala, kemudian kedua orang tersebut berkata kepada Salman, "Ji'na min indi Abi Darda." Kami baru saja datang dari rumah Abu Darda. Qala, "Fa aina hadiyatuhu?" Kemudian Salman bertanya, "Mana hadiah dari beliau?" Qala, "Ma ma'ana hadiah?" Dua orang tersebut kemudian berkata, "Kami enggak bawa hadiah sama sekali. Enggak ada hadiah." Qala, kemudian Salman berkata kepada kedua orang tersebut, "Ittaqiyallaha wa addiyal amanah." Bertakwalah kalian berdua kepada Allah dan tunaikanlah amanah. Ma atani ahadun min indihi illa bihadiyatin. Tidak ada orang yang datang dari Abu Darda ke rumahku ini kecuali akan membawa hadiah. Pasti membawa hadiah. Biasanya membawa hadiah. Antum mana hadiahnya dari Abu Darda sekarang? Tunaikan amanah. Antum sudah dipasrahi, diamanahi untuk bawa hadiah ke sini dari Abu Darda. Maka kedua orang tersebut makin bingung, ya. Kemudian kedua orang tersebut berkata, "La tarfa alaina hadza." Yani jangan pusingkan kami dengan hal ini, yani inna lana amwalan fahtakim. Kami memang punya harta, tapi itu bukan hadiah dari Abu Darda. Ya sudah, kami punya harta, silakan fahtakim. Berilah keputusan tentang harta ini. Terserah antum mau apakan. Antum malah nagih hadiah. Qala ma uridu illal hadiah. Kata Salman, aku tidak butuhkan hartamu, aku butuh hadiah. Aku minta hadiah dari Abu Darda. Qala wallahi ma ba'atha mahana bi syai'in illa annahu qala. Kemudian kedua orang tersebut berkata, demi Allah, beliau tidak mengutus kami untuk ke sini dengan suatu harta apapun kecuali beliau berkata, inna fikum rajulan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khala bihi lam yabghi ghairah. Sesungguhnya di antara kalian ada seseorang yang kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersama dengan beliau, dengan orang tersebut, maka Nabi Muhammad SAW tidak akan mencari teman majelis yang lain. Fa idza ataitumahu fa aqri'ahu minni salam. Kalau kalian berdua bertemu dengan beliau, dengan orang tersebut, maka sampaikanlah dariku salam. Orang tersebut adalah Salman. Yang dimaksud oleh Abu Darda, orang tersebut adalah Salman. Karena Rasulullah SAW ini sudah ya. Fa aqri'ahu minni salam. Maka sampaikanlah dariku salam. Kemudian Salman berkata, fa ayyu hadiyatin kuntu uridu minkum ghairu hadhi. Hadiah apa yang aku inginkan dari kalian kecuali ini? Ini yang aku maksudkan dengan hadiah. Ya, salam dari Abu Darda. Jadi jangan lupa, Abu Darda sudah pesan kepada kalian, sampaikanlah salam dariku. Habis ini kok sampai ke sini kok nggak ngomong-ngomong masalah salam itu. Ya, kita lihat Salman dan Abu Darda itu kawan dekat, teman karib. Antum sudah tahu kisah ketika, betul tidak? Salman menemani Abu Darda untuk menikahi seorang wanita, sahabiyah. Ternyata wanitanya tersebut, Abu Darda menemani Salman untuk menikahi seorang wanita. Setelah sampai di rumah
wanita tersebut justru tidak mau kepada Salman, tapi justru maunya kepada yang nganterin Salman gitu ya. Baik, kalau ini terjadi di zaman ini maka ini bisa membuat perseteruan antara dua teman, ya betul tidak? Menikung, nah istilahnya, betul. Hah? MT, apa itu? Makan teman. Itu istilah di zaman ini. Tapi kita lihat, ya Salman justru bahagia, masya Allah. Wanita itu yang kemudian dikenal dengan Ummu Darda. Jadi Salman dan Abu Darda sudah menjadi seperti saudara sendiri. Maka kita lihat apa kata Salman berikutnya, wa ayyu hadiyatin afdalu minha, hadiah apa yang lebih utama, yang lebih berharga daripada ucapan salam ini, dari Abu Darda, dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memiliki keutamaan seperti Abu Darda. Maka dari sini kita lihat yang diinginkan Salman itu sekedar ucapan salam, ya, tidak menginginkan harta sama sekali. Itu konteks riwayat ini disebutkan di sini. Konteks lainnya adalah untuk mengingatkan kita bahwa ucapan salam, doa itu lebih berharga daripada hadiah harta, lebih berharga daripada harta. Kita lihat di sini perkataan Salman, wa ayyu hadiyatin afdalu minha, hadiah apa yang lebih berharga daripada ini. Jadi lebih senang ketika dikirimi salam, diucapkan salam, diberikan doa. Kalau manusia zaman sekarang, ya kok cuma dikasih doa ini, gitu ya? Kok cuma ya? Kok cuma dikasih doa? Taib. Wa qala Qatadah, lamma tudira Amir baka. Ketika Amir, yakni Amir di catatan kaki di sini, huwa Abu Abdullah Amir bin Abdi Qais At-Tamimi Al-Basri min ubadit tabi'in. Ya, termasuk dari kalangan tabi'in yang rajin beribadah. Ra'ahu Ka'ab al-Ahbar faqal hadza rahibu hadhil ummah. Ka'ab al-Ahbar berkata, ketika melihat Amir ini, beliau berkata, ini adalah rohibnya umat ini, yakni karena saking rajinnya beribadah. Maka ketika mendekati maut, lamma tudira Amir, ketika Amir mendekati maut, beliau menangis. Faqala ma yubki, kemudian orang di sekitarnya berkata, apa yang membuatmu menangis? Kemudian Amir berkata, ma'abki jaza'an minal maut, aku tidak menangis karena khawatir, karena takut terhadap kematian. Wala hirsan ala dunya, bukan karena ingin atau tamak terhadap dunia, masih ingin hidup di dunia. Walakinni abki ala dhama'il hawajir wa qiyamil lail, akan tapi aku menangis karena aku merindukan rasa haus yang dirasakan oleh seseorang ketika dia beribadah di siang hari. Itu namanya dhama'ul hawajir. Dan aku menangis karena merindukan qiyamil lail, salat malam. Yakni Amir menangis karena ini kalau sudah meninggal di alam kubur berarti nggak bisa lagi beribadah. Jadi ingin merasakan kenikmatan ibadah lebih lama lagi. Menangis karena nanti pasti rindu dengan capek-capek yang dilakukan, capek-capek yang dirasakan ketika seseorang beribadah. Nah, rasa capek yang dirasakan ketika seseorang beribadah, ketika hatinya bersih, justru rasa capek itu adalah kenikmatan. Justru yang disebut secara hitungan matematis, ini kita kembali kepada hitungan matematis, itu capek. Tapi justru itu malah candu bagi orangnya, gitu ya. Malah diinginkan bagi orangnya, malah merasakan kenikmatan bagi orangnya. Jadi malah kecanduan, malah pengen terus, padahal secara hitungan matematis capek. Jadi istilah dhama'ul hawajir ini istilah yang masyhur ya. Dhama'ul hawajir itu maksudnya adalah rasa haus. Dhama' itu rasa haus. Al hawajir jamak dari hajirah, yaitu waktu siang ketika hari sedang terik-teriknya. Jadi yang dimaksud dengan dhama'ul hawajir adalah rasa haus yang dirasakan seseorang ketika dia melakukan amalan ibadah di siang hari ketika sedang terik. Wa qiyamil lail, dan ketika salat malam. Ini ketika orang sedang ngantuk-ngantuknya
perkataan para ulama yang lain, tidak harus riwayat ini gitu ya, tapi perkataan ulama yang lain biasanya dilengkapi wa qiyamil lailatis syita, yaitu salat malam di musim dingin. Nah, itu ketika sangat dinginnya, ambil wudhu di malam hari, pada saat malam hari, coba bayangkan ketika musim dingin itu menggigil pasti ya. Kalau di Indonesia alhamdulillah tidak ada musim dingin, walaupun kita sering kedinginan ya. Apalagi di Bandung ini. Itu ucapan dari seorang dari Madura. Di Bandung kedinginan. Tapi kalau di Timur Tengah misalkan, apalagi di negeri barat misalkan, ada musim dingin. Amalan ibadah yang dilakukan ketika waktu-waktu sangat terik atau sangat dingin seperti ini secara hitung-hitungan matematis itu membuat capek, membuat tidak nyaman, membuat badan tersiksa ya, secara hitungan matematis. Akan tapi justru itu membuat hati bahagia. Inilah yang dirindukan oleh Amir ya. Inilah hati seorang yang zuhud. Dia ketika memandang dunia tidak memandang kepada hijaunya dunia dan harta duniawi. Dia memandang dari dunia, dia memandangnya sebagai ini kesempatan bagi kita untuk meraih bekal, mempersiapkan bekal untuk akhirat. Nah, di riwayat berikutnya akan dijelaskan ya tentang bagaimana orang-orang yang memiliki harta kekayaan tapi tetap zuhud ya. Insyaallah itu akan dibahas di pertemuan berikutnya insyaallah. Kita cukupkan sampai di sini, atau satu lagi. Wa qala Musa At-Taimi fi na'tihi li Abdurrahman bin Aban bin Utsman bin Affan. Musa At-Taimi berkata ketika beliau mensifati Abdurrahman bin Aban bin Utsman bin Affan, jadi cucunya Utsman bin Affan, ma ra'aitu ahadan ajma'a lid-dini wal mamlakati wasyarafi minhu. Aku tidak pernah melihat seseorang yang mengumpulkan agama dan kekuasaan dan kemuliaan daripada Abdurrahman ini. Abdurrahman bin Aban, cucunya Utsman bin Affan ini. Wa qila kana yashtari ahlal baiti fayaksuhum wa yu'tikuhum. Disebutkan bahwa Abdurrahman bin Aban bin Utsman bin Affan ini pernah membeli satu keluarga, yakni budak, satu keluarga budak semua, dibeli semua sehingga menjadi budak beliau. Fayaksuhum, kemudian diberikan pakaian-pakaian, dibelikan pakaian-pakaian yang bagus, kemudian wayu'tikuhum, kemudian dimerdekakan semuanya. Wa yaqul asta'inu bihim ala ghamaratil maut. Aku meminta pertolongan dengan amalanku memerdekakan mereka dan memberikan mereka harta, pakaian tadi. Aku meminta pertolongan dengan amalan ini ya atas sakaratul maut, ghamaratul maut. Famata wa huwa na'imun fi masjidihi, sehingga akhirnya ternyata Abdurrahman itu meninggal dunia ketika beliau sedang tidur di masjid beliau, yakni ketika sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ketiduran, bisa jadi kemudian meninggal dunia. Jadi meninggal dunia setelah melakukan amalan ketaatan di baitun min buyutillah, di masjid Allah Subhanahu wa taala. Wa qila kana katsirul ibadah wat ta'alluh. Disebutkan terkait sifat Abdurrahman ini banyak sekali melakukan ibadah dan menghambakan diri kepada Allah, ta'alluq. Ra'ahu Ali bin Abdullah bin Abbas, anaknya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, fa'ajabahu nusukuhu hadiyu. Kemudian ternyata agamanya Abdurrahman bin Aban ini dan petunjuknya beliau ini sangat menakjubkan, sangat mencengangkan kepada Ali. Jadi kita lihat putranya Abdullah bin Abbas meneladani cucunya Utsman bin Affan ya, Masya Allah. Karena kita lihat Utsman bin Affan dengan Abdullah bin Abbas itu umurnya sangat jauh sekali, betul tidak? Jadi bisa jadi cucunya Utsman bisa jadi lebih tua daripada putranya Abdullah bin Abbas. Fahtada bihi fil khair. Kemudian ya Ali tersebut kemudian meneladani Abdurrahman bin Aban dalam kebaikan. Ya walaupun lebih muda tidak masalah, untuk meneladani seorang yang lebih muda tidak masalah juga. Jadi tidak harus Ali bin Abdullah bin Abbas ini lebih muda daripada Abdurrahman bin Aban. Itu harus dicek di tarikh ya. Nah, demikian yang bisa Anda sampaikan dalam pertemuan kita kali ini. Silakan jika ada pertanyaan.